Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Yesus, atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Meskipun jarak memisahkan kami Tuhan, tapi kami percaya hati kami Tuhan tetap tertuju padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh
kasih-Mu Yesus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amen. Lord, yes. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lord, ku rasakan. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami sembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau kami mau diubahkan. Haleluya. Terima kasih. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Raja, Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di MC Youth. Senang sekali kita bisa berjumpa, sekalipun kita berjumpa secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar firman. Sekalipun pembatasan jarak jauh ini tidak bisa kita berjumpa bersama, membuat kita nggak bisa ketemu bareng, tapi nggak apa-apa, kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebelum kita akan mulai firman Tuhan pada sore hari ini, yuk sama-sama kita akan berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini. Kami mengucap syukur di tengah kondisi kami harus work from home, stay at home. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Firman-Mu tidak terbatas dalam sanubari hari hati kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh sangat menguatkan kami, menuntun kami, mengajarkan kami untuk sesuatu hal, untuk kami semakin giat lagi Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu. Berikan hikmat marifat, biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari hamba boleh sama-sama memberkati untuk kita semua Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan, hari ini aku akan bahas mengenai behave like a Christian. Judul khotbahku mengenai adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Kristen, untuk menjadi orang-orang yang tangguh di tengah situasi yang mungkin saat ini tidak mengenakan bagi kita. Yaitu kita tahu sendiri mengenai pandemi COVID-19 gitu kan. Mungkin sadar nggak sih, kita udah 2 bulan gitu kan
mengalami hampir 2 bulan lebih kita mengalami mengenai COVID-19 ini, lama-kelamaan kita yang tadinya nggak kepikiran untuk mengalami seperti ini, tiba-tiba terjadi seperti ini. Kita yang nggak kepikiran untuk kerja dari rumah, kuliah dari rumah, dan saat ini secara nggak sadar peradaban itu sudah mulai berubah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja-gereja Tuhan? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap sama-sama bisa berdiri teguh, untuk sama-sama bisa tough di tengah kondisi seperti ini. Yuk sama-sama kita belajar di Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 9 sampai ke 12. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa surat ini surat yang dibuat oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma untuk mengingatkan mereka, untuk mengajarkan mereka nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan saya percaya, sekalipun ini surat untuk jemaat Roma, tapi nggak hanya untuk jemaat Roma saja, bisa kita relevansikan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di tengah kondisi seperti ini. Yuk kita langsung baca aja dari ayat yang ke-9. Judul perikopnya yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, teman-teman, seharusnya kita tuh di tengah kondisi saat ini gitu, mengenai COVID-19 ada begitu banyak teori konspirasi, ada begitu banyak pembahasan, ada begitu banyak. Tapi kali ini aku nggak akan membahas sampai situ. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan nggak usah berlarut mempermasalahkan hal itu, entah itu dari si Allah, penyakit ini si B dan segala macamnya. Justru menjadikan kesempatan kita untuk sama-sama menjadi alarm pribadi. Sebagai COVID-19 ini sebagai alarm pribadi kita untuk menata diri kita atau mungkin melakukan rekonsiliasi dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama gitu loh. Dan apa yang dapat kita pelajari dan seharusnya bisa kita praktekkan dalam relevansi kita saat ini, seperti yang sudah kita baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-12, yaitu yang pertama yang aku garis bawahi adalah mempraktekkan kasih itu dalam kebenaran. Kita baca sekali lagi ya kan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah teman-teman, aku mencatat bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura di sini aku nemuin dalam terjemahan New King James gitu kan. Mengenai itu hypocrite, artinya munafik. Atau mungkin dalam versi The Message-nya don't be fake it. Jadi artinya gini, hendaklah kasih itu jangan fake, jangan pernah munafik gitu loh. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang pertama itu mempraktekkan kasih itu dalam kebenaran. Bahwa seringkali keadaan kita saat ini, kita ngomong soal kasih, tapi itu hanya sekedar dalam mulut kita, bukan dalam perbuatan kita. Karena apa? Itu semua fake, itu semua penuh dengan kepalsuan. Dan yang Paulus ingin tekankan pada kita semua, kepada jemaat di Roma, yang menyatakan bahwa kasih itu harus nyata dalam perbuatan, harus penuh dengan kemurnian, bukan dengan kemunafikan, bukan dengan segala rangkaian tipu muslihat atau kita bisa bilang kedok gitu loh. Karena apa? Karena memang kekristenan itu dasarnya juga kasih gitu loh. Hukum yang terutama kita belajar mengenai kasih. Yesus mengajari soal kasih. Jangankan kita ngomong soal ajaran gitu. Yesus pun datang ke dunia pun itu juga dengan kasih gitu loh. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita bisa belajar di sini katakan bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apa? Ketika kita melakukan kasih itu dalam kebenaran, lakukan kasih itu dengan sepenuhnya, bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan sesuatu yang mungkin tidak benar gitu loh. Bahkan baik pun belum tentu benar gitu loh. Dituntut harus baik dan benar gitu loh teman-teman. Dan di sini aku juga baca bahwa aku pelajari Paulus mengatakan ini karena kita bisa melihat gitu loh. Kalau teman-teman lihat dari perjalanan kisah Paulus sebagai pelayanan Injil gitu kan, sebagai pelayanan rasuli, kita bisa melihat bahwa Paulus tuh seringkali menemukan orang-orang yang seolah-olah baik dengan dia, padahal penuh dengan kemunafikan gitu loh. Dan Paulus menyadari itu, salah satunya apa? Orang-orang Yahudi yang berusaha untuk
tampak baik di depan Paulus, tapi nyatanya ingin memasukkan Paulus ke dalam penjara karena menganggap Paulus ini sebagai penyesat gitu loh. Nah, dan juga kita harus belajar. So kita belajar gitu loh, sebagai anak Tuhan. Aku juga bolak-balik pernah sampaikan gitu, baik di Komsel, baik di ibadah youth gitu kan, bahwa kasih itu harus dalam perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata gitu loh. Coba teman-teman perhatiin dari ayat yang ke-10, teman-teman bisa baca nanti ya. Saya percaya teman-teman punya banyak waktu di rumah. Di ayat 10, ayat 13 sampai 21 itu kelihatan bahwa ayat-ayat, semua kalimat ayat yang ada itu mengandung sifat kata kerja, bukan kata kerja pasif. Artinya gini, ayat 13 sampai 21 itu bicara kata kerja aktif. Artinya apa? Paulus tuh nggak cuman ngomongin kita soal kasih, ngomong soal kasih itu nggak boleh pura-pura, kasih itu harus nyata, kasih itu harus diwujud nyatakan. Tapi Paulus juga memberikan contoh, ini loh kasih, jangan melakukan kejahatan. Ada, dan juga teman-teman bisa baca bersukacitalah, atau mungkin ayat berkatilah, hendaklah kamu. Itu artinya kan kata kerja aktif gitu loh. Dan bahkan kalau teman-teman pelajari dari ayat yang ke-9 sampai ke-16 itu dikatakan bahwa semua itu kata kerja aktif secara positif. Tapi ketika teman-teman baca dari ayat 17 sampai 21 itu kata kerja aktif yang bersifat negatif. Artinya apa? Kalau janganlah kamu melakukan kejahatan, jauhilah yang jahat. Nah, ini sebagai gambaran buat kita, kasih itu harus dipraktekkan. So, artinya apa? Sebagai kita behave like a Christian, yang pertama ini kita belajar. Kasih itu melebihi segala-galanya, tetapi kemunafikan itu menutupi segala-galanya. So, hari ini kita belajar yang pertama, lakukan kasih itu dalam kebenaran. Yang kedua, di ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling menghormat, saling mendahului dalam memberi hormat. Poin yang kedua ini aku mau ajak kita belajar untuk inisiatif dan untuk saling respect. Inisiatif untuk saling respect. Artinya gini, aku belajar bahwa saling mendahului itu memiliki gambaran bahwa memiliki rasa inisiatif. Jangan pernah menuntut orang lain. Seringkali kita menuntut, orang ini temanku loh nggak mau berubah. Analogi pemikiran kita harus berubah. Bukan menuntut orang lain untuk berubah, tapi pastikan diri kita sudah berubah terlebih dahulu apa belum. Itu loh. Dan lakukan itu dari hal yang sederhana. Dalam rumahmu, keluargamu, saudaramu, lingkungan pertemananmu, pelayananmu, semua. Apakah kamu sudah memiliki rasa inisiatif yang cukup buat orang lain, untuk jadi berkat bagi orang lain gitu loh. Kenapa? Ada masa di mana kita nggak bisa menuntut orang lain terus, tetapi seharusnya kita untuk memulai sesuatu yang baru gitu loh. Dan di ayat yang ke-10 ini dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya gini, untuk kita mempunyai rasa inisiatif itu diperlukan suatu sikap, yaitu mematikan rasa gengsi kita. Teman-teman, sama-sama kita katakan gengsi. Nah, seringkali percaya nggak, kita tuh gengsi. Nggak usah teman-teman deh, aku sendiri pun kayak gini, itu juga kadang masih punya rasa gengsi. Nah, tapi yang firman Tuhan katakan bahwa jangan pernah ada rasa gengsi untuk berinisiatif. Karena itu secara nggak sadar, ketika kita aku gengsi berbuat baik, aku gengsi untuk mulai duluan, secara nggak sadar itu adalah suatu bentuk arogansi diri kita, merasa diri kita lebih tinggi, merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Makanya di ayat yang ke-16, coba teman-teman perhatikan bahwa jangan menganggap dirimu pandai, gitu loh. Artinya kita ini setara, nggak ada bedanya gitu. Sama-sama kita tuh belajar. Kalau kita salah, ya kita bisa menegur yang salah, dan tapi kita nggak jauh lebih baik dari orang lain itu, gitu loh. Dan kita harus punya inisiatif gitu. Salah satunya seperti kita saat ini gitu kan, kita mengharuskan kita di rumah, kita beribadah di rumah seperti layaknya saat ini gitu loh. Ketika kita saat ini di rumah saja, pergi hanya sebatas kebutuhan mendesak, atau mungkin berpergian selalu menggunakan masker, tiap kita bersentuhan kita harus sering cuci tangan gitu kan, sampai tangan melepuh gitu kan, atau mungkin kita harus wajib beristirahat total di rumah ketika kondisi badan nggak enak. Percaya nggak?
kalau sadar nggak sadar, sikap yang kita lakukan itu adalah bentuk kita untuk melakukan inisiatif. Inisiatif apa yang aku maksud? Inisiatif untuk kita menghargai orang lain. Salah satunya apa? Kita menghargai para tenaga medis yang saat ini berada di garda terdepan, yang saat ini berjuang mati-matian, nggak ketemu keluarga, berjuang dia paling depan, paling dekat dengan penyakit COVID-19 ini. Nah, gini loh. Ketika kita nggak sadar melakukan hal-hal yang sederhana itu, sesungguhnya itu adalah kesempatan kita untuk berinisiatif, untuk membantu orang lain, berinisiatif untuk memberikan hormat. Lalu coba kita coba refleksikan hari ini. Kita refleksikan masing-masing gitu kan. Apabila kalau misalnya kita nggak perlulah, ngapain sih stay at home, aku loh bosen, sekali-sekali lah nyangkruk. Saya beberapa waktu yang lalu pernah diajak teman saya untuk nyangkruk di tengah karantina ini ya, bahkan beberapa hari yang lalu sih, waktu momen-momen Surabaya di PSBB ini kan. Nah, dan yang menarik adalah saya ngomong, loh jok ngawur ini lagi PSBB, tapi dia ngomong, oh aku punya tempat nyangkruk yang bebas dari razia kok. Lah, saya mau katakan gini loh, seringkali kita menganggap sepele penyakit ini. Oke, kita nggak usah ngomong bagaimana mujizat dan segala macamnya, tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa sejak awal, dari awal, mulailah diri kita untuk punya rasa respect. Apabila kita seringkali mengabaikan pandemi ini, kita mengabaikan orang lain. Oke, memang bagi kamu orang yang merasa dirimu nggak apa-apa kok aku sakit, nggak apa-apa kok aku kuat. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain yang rentan, keluargamu, orang tuamu, maaf kata. So harinya gini loh, jangan pernah egois, jangan pernah gengsi, jangan pernah merasa dirimu oke, tapi kamu tanpa melihat dirimu sendiri terlebih dahulu gitu. Dan firman Tuhan ini itu juga menjadi teguran pada diriku sendiri khususnya. Seringkali aku gengsi, seringkali aku merasa sombong, seringkali aku merasa egois, baik di hadapan Tuhan, di hadapan temanku. Dan itu menjadi satu kekurangan dalam diriku. Tetapi firman Tuhan ini sama-sama belajar. Behave like a Christian. Yaitu apa? Yang kedua, memiliki rasa inisiatif untuk saling respect. Kita percaya kita respect dengan para tim medis. Kita percaya kita respect dengan pemerintah. Melakukan penerapan PSBB, physical distancing. Tujuannya buat apa sih? Buat kebaikan kita kok. Gitu loh. Dan yang ketiga, kita cepat saja gitu kan. Teman-teman masih bersama dengan saya. Puji Tuhan ya, pastikan teman-teman masih bersama dengan saya. Nah, yang ketiga kita baca dari ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, poin yang ketiga itu gini, setelah kita bicara soal kasih, melakukan kasih itu dalam kebenaran, yang kedua punya rasa inisiatif, yang ketiga adalah yaitu meningkatkan kualitas diri kita. Sama-sama bilang dengan aku, kualitas diri. Kualitas diri baik secara skill maupun secara rohani. Di situ di ayat yang ke-11 sudah jelas kok. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kerajinanmu. Bicara soal skillmu, kemampuanmu. Kemudian di koma, biarlah rohmu menyala-nyala. Bicara soal spiritualmu. Bicara soal kerohanianmu, tingkat kerohanianmu bagaimana. Dan kemudian selanjutnya apa? Dan layanilah Tuhan. So artinya gini, kita sebagai behave like a Christian, baik itu pelayan Tuhan, baik pun anak Tuhan, jemaat dan segala macamnya. Yaitu yang ketiga ini kita belajar meningkatkan kualitas diri kita, baik secara skill maupun kerohanian kita. Nah, relevansi yang bisa kita ambil dalam ayat ini ditarik dengan kondisi saat ini ya, adalah sekalipun kita tuh di rumah aja, bukan berarti kamu tuh nggak produktif kok, bukan berarti kamu tuh mati kok. Gitu loh. Ketika kita berpikir bahwa aku di rumah aja, berarti itu adalah akhir dari segalanya, akhir dari segala pendidikanku, akhir dari segala bisnisku. Oh, skripsiku mending ditiadakan aja wes. Soalnya aku nggak tahu lagi gimana, karena aku di rumah, aku nggak bisa ketemu dosenku secara langsung. Teman-teman, kalau kamu punya mental seperti itu, engkau akan rugi. Karena engkau menganggap itu akhir segalanya. Justru pakailah kesempatan ini ketika engkau di rumah saja, kesempatan yang punya waktu banyak untuk train yourself, untuk mentrain, untuk memproses dirimu lebih lagi, menambah grades levelmu yang tadinya cuma segini, naik gitu loh. Jadi ya segini, maksudnya naik lebih lagi gitu loh. 1 bulan mungkin segini, 2 bulan, 3 bulan, segala macam yang kau naik terus gitu loh. Nah, contohnya apa? Misalnya dulu di rumah, dulu sebelum PSBB, sebelum kena lockdown, sebelum ada COVID-19 ini, kamu nggak bisa jago bahasa Inggris, kamu nggak tahu bahasa Jepang, kamu nggak tahu bahasa Prancis. Tapi karena kamu di rumah aja, kamu belajar, kamu coba praktek online kelas di YouTube dan segala macam, sehingga apa?
secara nggak sadar, oh aku sekarang udah bisa loh bahasa Inggris, aku udah bisa, lumayan lah aku bisa bahasa Prancis gitu kan. Atau mungkin yang lainnya, oh dulu aku nggak bisa masak loh, padahal aku ini punya cita-cita chef. Tapi ternyata apa, ketika kamu melatih dirimu gitu kan, akhirnya apa, di tengah PSBB ini, di tengah COVID-19 ini, kamu bisa melatih, aku bisa berjualan lumpia, pastel, atau mungkin yang lainnya, kastengel, mungkin sekalipun kayak gitu. Ya, tapi artinya apa? Kita tuh punya kesempatan untuk mentrain, untuk meningkatkan kualitas diri. Dan itu benar, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Paulus pun juga ngajak kepada jemaat Roma, jangan jadi jemaat yang pasif, jadilah jemaat yang aktif, benar nggak? Karena gini, kesempatan ini, atau mungkin soal masalah saat teduhmu, kalau mungkin kita dulu, waktu aku nggak punya waktu nih, aku kalau malam pulang kerja langsung tidur capek, pagi langsung berangkat lagi ngantor kerja dan segala macam. Aku nggak punya kesempatan untuk doa, aku nggak punya kesempatan untuk nyembah. Loh, justru sekarang nih loh, kamu nggak punya alasan lagi bukan untuk nggak nyembah, untuk nggak doa. Saya sama, aku pun juga kayak gitu. Aku pun dulu sering bolong-bolong, dan puji Tuhan ya hari ini sampai detik ini aku rajin gitu, bahkan minimal 3 pasal aku baca, baik perjanjian baru, perjanjian lama. Bukan berarti aku sombong, enggak, tapi sama-sama aku mau mentrain diriku sendiri. Aku memanfaatkan waktuku yang berharga ini. Jangan sampai ketika kita memiliki waktu 4 bulan, misalnya nih kita di karantina 2 bulan sampai 4 bulan, tapi kita nggak ada bedanya sama yang 2 bulan yang lalu kok. Kan rugi buat kita gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita belajar gitu kan, kita sudah belajar bahwa nggak ada alasan buat kita untuk kendor, nggak ada alasan buat kita untuk males. Pertanyaannya gini, lalu apakah penting mana kok, skill atau kerohanian? Skill secara duniawi atau kerohanianmu, tidak kerohanianku di dalam Tuhan? Jawabanku adalah semuanya sama-sama penting. Karena kenapa? Semuanya punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Firman Paulus tadi ayatnya nggak berhenti sampai situ, dia nggak kasih titik, dia kasih koma. Artinya apa? Ada lanjutannya, baik secara skill maupun secara rohani. Itu semuanya sama-sama untuk melayani Tuhan. Baik itu pelayan, baik itu jemaat, sama-sama berikan hatimu untuk Tuhan, berikan apapun yang kau miliki, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, di ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang keempat, kita belajar bahwa peka dan rajin berdoa. Di momen saat ini ya, sebagai kita untuk memiliki behave like a Christian, itu harus peka dan rajin berdoa. Kenapa? Karena kita sadar kok, di momen saat ini loh, kita di lockdown ini, kita percaya, kita sadar kok bahwa jawaban kebahagiaan kita, jawaban kesungguhan hati kita, pengharapan kita, itu cuma datangnya dari Tuhan. Saya bisa katakan itu karena kenapa? Teman-teman sadar nggak? Bukan temanmu, bukan pekerjaanmu, bukan hedonismemu, bukan sifat bukan sifat untuk happy-happymu, hura-huramu yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu punya pengharapan. No, tapi cuman Tuhan yang punya pengharapan. Karena kenapa? Ketika saat ini engkau ada di rumah aja, saat ini engkau harus di stop, gak boleh ketemu siapa-siapa, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang sih yang menjadi pengharapan temanmu atau mungkin hedonmu dan segala macam? No, cuman Tuhan jadi pengharapanmu. Nah, Paulus ini jelas mengajarkan pada kita semua bahwa dalam situasi yang nggak mengenakan, situasi yang tidak mengasihkan, yang bisa kita lakukan adalah sabar dalam kesesakan. Karena apa? Bersukacita dan pengharapan. Aku ingat jadikan di kitab Roma pasal sebelumnya itu si Paulus juga mengatakan bahwa karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu dapatnya dari mana? Dari seseorang tahan uji. Orang yang punya tahan uji akan menimbulkan sebuah pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Paulus mengajarkan kita semua, yang kita bisa lakukan adalah jangan pernah stop, jangan jemu-jemu dan nggak habis-habisnya. Ini aku garis bawah ya. Sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kata tekun di sini itu memiliki bahasa Inggrisnya, yaitu continuing steadfastly in prayer. Continuing artinya apa? Kata yang dipakai itu secara present continuous gitu loh. Teruslah
jangan jemu-jemu, nggak pernah stop. Sampai kapan? Ya terus berdoa. Tuh, sekalipun COVID-19 ini udah reda, tetap berdoa. Jangan jadikan alasan untuk kamu stop berdoa. No, tapi jadikan ini untuk kesempatan untuk kamu berdoa. Dan hari ini kita belajar gitu loh, peka dan rajin berdoa. Itu artinya gini, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai Christian ya, aku nyebutnya sebagai Christian, kita sadar bahwa selama ini mungkin kita itu cuek, mungkin kita tuh hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi tanpa sadar kita lupa sama orang lain. Kesempatan inilah yang bisa kita pakai, peka, peduli, gitu kan. Dan ya aku bersyukur banget teman-teman MC Youth, kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga share beberapa masker, jumlahnya sangat dikit kok. Secara perbandingan probabilitasnya masih jauh dengan jumlah yang ada gitu. Tapi setidaknya ketika kita belajar memberi, kita bukan untuk dilihat orang, kita bukan untuk tenar, kita bukan untuk pamor, no. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk peka. Dan kita juga belajar untuk membantu, mempraktekkan kasih itu. Dan kita juga nggak lupa, ini kesempatan kita untuk berdoa gitu loh. Dan sebelum aku mengakhiri, bahwa kita percaya kita pasti bisa melewati ini semua, kita pasti bisa mengalahkan ini semua dengan cara bersama Tuhan. Di ayat yang terakhir kita baca yuk, di ayat yang ke-21, di nama Tuhan, ayat yang ke-21, di situ dikatakan begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. So artinya gini, kalau kita anggap COVID-19 ini sebuah kejahatan, oke? Anggap aja ini sesuatu yang sangat mencekam. Kau yang tadinya bisnis, kau mengalami kesusahan. Kau yang tadinya kuliah, sekolah, kau mengalami kesusahan. Kau yang saat ini sedang mungkin melakukan investasi, kemudian ya lagi stop segala macamnya. Anggap ini sebuah kejahatan gitu. Tapi di Roma 12:21 firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah, janganlah kita ini loh kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan cara kebaikan. Teman-teman, aku nggak bisa bahas secara panjang lebar di ayat yang ke-13, 14, 15 dan seterusnya. Tapi kita belajar poinnya satu. Poinnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Itu banyak gitu. Kasih itu dapat dimultiplikasikan. Kasih yang pertama kita belajar, kasih itu dalam kebenaran. Yang kedua, bentuk kasih itu bisa lewat inisiatif kita, itu juga bentuk kasih. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri kita, itu juga bentuk kasih. Artinya apa? Engkau nggak memendam dirimu sendiri gitu loh. Engkau nggak cuek, engkau nggak apatis, tapi engkau belajar untuk men-train dirimu. Oh iya, kayaknya aku ada yang kurang dalam soal ini. Ya, aku tak perbaiki diriku supaya aku jauh lebih baik ketika aku ketemu dengan orang lain. Dan yang terakhir apa? Peka dan rajin berdoa. Ingat, berdoa ini bukan berarti kamu berdoa untuk dirimu sendiri, tapi belajarlah kamu berdoa untuk orang lain, belajar berdoa untuk pemerintah, belajar berdoa untuk sesuatu saat ini. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang aku sampaikan sore hari ini. Boleh jadi berkat buat kita semua. Sebelumnya kita tutup dalam doa yuk. Sama-sama kita satu dalam doa buat teman-teman yang juga punya beban kerinduan hati. Boleh sama-sama tulis di komen, kita doa sama-sama mungkin ya. Oke, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan pada sore hari ini kami boleh sama-sama diingatkan kembali untuk memiliki behave like a Christian. Kami percaya firman yang sudah disampaikan pada sore hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang menyaksikan streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan nggak pernah lepaskan anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun mereka, sertai mereka di tengah kesesakan, di tengah situasi yang tidak aman, tapi kami percaya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami selalu melihat pengharapan Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya, baik secara bisnis kami, kuliah kami, usaha kami, apapun Tuhan, tutup bungkus pagari lindungi Tuhan. Bahkan setiap pokok-pokok permohonan doa yang dalam hati kami atau mungkin yang kami tulis dalam komen ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan berserah, karena kami percaya ketika kami menyerahkan, ketika kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan turun tangan untuk menyertai kami, menolong kami Tuhan, bahkan menggendong kami. Kami syukur dalam nama Tuhan Yesus, pertemukanlah kembali minggu depan secara online tanpa kerasa satu apapun, dan biarlah boleh streaming ini boleh memberkati siapapun yang menyaksikannya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, demikian streaming minggu ini. Tapi jangan lupa, aku akan bacakan beberapa pengumuman. Yaitu yang pertama, jangan lupa untuk tetap ikuti Komsel online yang selama ini sudah kita lakukan kan, baik lewat Zoom
Nah, kita bisa ikuti sama-sama tanggal 16 Mei hari Sabtu jam 7 malam. Seperti biasa kita akan melakukan komsel dengan materi Invisible Church. Jadi kita akan belajar di materi kemarin kita sudah belajar Injil, pelayanan Injil baru, perjanjian baru. Nah, kita belajar di minggu yang besok dengan materi baru, tapi dengan materi gambar tema besarnya, yaitu mengenai gereja yang tidak terlihat. Siapakah gereja yang tidak terlihat? Nah, kepo kan, makanya ikuti, pastikan untuk mengikuti komsel online. Jangan sampai teman-teman nggak ikut ya. Terus juga teman-teman buat yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman dapat memberikan persembahan di rekening gereja. Kami percaya setiap taburan dana yang teman-teman berikan itu boleh memberkati bagi kerajaan sorga dan juga pelayanan gereja. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.